Pemirsa, Anda menyaksikan Breaking News bersama saya Aulia Wardani. Jenazah korban kecelakaan bus rombongan pelajar SMK asal Depok dimakamkan di TPU Depok, Jawa Barat. Tangis keluarga pecah saat pemakaman berlangsung. Yang di dalam, awas barang-barangnya. Pemirsa, 10 jenazah korban tewas kecelakaan maut bus rombongan siswa SMK Lingga Kencana Depok, Jawa Barat dipulangkan ke rumah masing-masing. Jenazah korban dipulangkan menggunakan 10 ambulans dari Pemkot Depok. Sejumlah keluarga korban setia menunggu sejak Sabtu malam untuk bisa memulangkan jenazah anggota keluarganya di ruang jenazah RSUD Subang, Jawa Barat. Proses pemulangan jenazah sempat tertunda karena masih ada satu keluarga korban tewas yang belum datang sehingga identitas satu jenazah belum terkonfirmasi. Oke. Pemirsa, untuk mengetahui informasi selengkapnya terkait pemakaman korban kecelakaan bus pelajar di Subang, sudah ada rekan Irfan Hardiansyah dan juga Iyung Rizky di pemakaman Rangkapan Jaya, Parung, Depok, Jawa Barat. Serta ada Rudi Setiawan di Terminal Subang, Jawa Barat. Selamat siang rekan-rekan, saya akan ke Irfan terlebih dahulu. Irfan, pukul berapa jenazah korban dibawa ke rumah duka dan sekarang dimakamkan? Dan ini dari korban atas nama siapa? Baik, terima kasih Aulia dan juga pemirsa. Dari pantauan kami memang ini para jenazah yang sempat kami tadi datangi, salah satunya di rumah duka Suprayogi yang berada di daerah Rangkapan Jaya, Depok, Jawa Barat ini tiba pada pukul setengah 12 siang tadi dan langsung diterima oleh pihak keluarga. Dan sebelum dimakamkan tadi almarhum Suprayogi yang merupakan guru dari SMK Lingga Kencana ini disolatkan terlebih dahulu dan setelahnya itu langsung dibawa ke TPU Rangkapan Jaya Baru ini di daerah Parung Bingung begitu. Dan di tempat kami melaporkan saat ini ada 6 liang ataupun 6 makam yang nantinya para jenazah akan dimakamkan di TPU ini. Dan dari informasi yang kami dapatkan tadi atas nama Suprayogi dan juga Intan Paujiah sudah dimakamkan di tempat ini, dan ada lagi Mahesa Saputra, kemudian Intan Rahmawati dan juga Dimas Aditya. Dan kami, para awak media dan juga keluarga, sanak saudara semua
menanti kedatangan satu jenazah lagi yang akan dimakamkan di TPU Parung Bingung, Rangkapan Jaya, Depok, Jawa Barat ini. Sementara demikian, Aulia. Baik Irfan, untuk 6 makam yang nantinya atau yang sudah juga digunakan oleh para korban tewas ini, makam ini disediakankah oleh pihak pemerintah atau kepolisian atau mungkin dari pihak sekolah sendiri? Baik Aulia dan juga pemirsa, barusan saya baru saja melakukan wawancara bersama Wakil Wali Kota Depok, Imam Hartono. Wakil Wali Kota Depok ini menyampaikan bahwa proses pemakaman ini dibagi di beberapa titik, yakni di tempat melaporkan kami saat ini di TPU Parung Bingung, Rangkapan Jaya, kemudian ada di daerah Tapos, kemudian juga di Rawadenok, dan ini semua ditanggung oleh Pemkot Depok, yakni mulai dari proses pemakaman, kemudian juga bagi korban-korban yang telah dirawat inap di beberapa rumah sakit yang berada di Depok. Di antaranya ini ada di Rumah Sakit Universitas Indonesia, kemudian juga ada di Rumah Sakit Bayangkara Brimob di Kelapa II, dan satu lagi di RSUD Kota Depok. Untuk yang hadir sendiri ke pemakaman hari ini, mungkin Anda bisa ceritakan atau bisa jelaskan kepada kami apakah ada mungkin teman-teman sekolah dari para korban atau dari pihak pemerintah, siapakah saja yang hadir? Baik, dari pantauan kami memang di tempat pemakaman, di tempat kami melaporkan saat ini, memang ini tadi terlihat ada beberapa dari perwakilan pemerintah Kota Depok yang secara hadir langsung, yakni Wakil Wali Kota Depok yang mewakili Wali Kota Depok. Kemudian juga ada sanak keluarga dan juga para rekan-rekan di sekolah SMK Lingga Kencana. Kemudian juga ada beberapa guru yang turut hadir ikut di proses pemakaman korban kecelakaan maut yang terjadi di Ciater, Subang, Jawa Barat. Baik Irfan, tadi Anda menjelaskan bahwa di lokasi Anda berdiri saat ini ada 6 makam dan total korban tewas di kejadian maut ini ada 11 korban tewas. Lalu untuk jenazah lainnya kira-kira kapan dan di mana akan dimakamkan? Apakah di tempat pemakaman yang sama? Baik, dari informasi yang terakhir kami dapatkan dari Wakil Wali Kota Depok menyampaikan bahwa untuk pemakaman jenazah di yang lainnya, maksud kami ini di TPU ini akan dimakamkan 6 jenazah dan sisanya 4 jenazah ini akan dimakamkan di sesuai domisili jenazah tersebut akan dimakamkan, yakni ada di Rawadenok dan juga di daerah Tapos, begitu Aulia. Baik Irfan, untuk pihak sekolah sendiri apakah mungkin sudah berbicara terkait mungkin kejadian ini atau proses pemakaman yang sedang dilangsungkan ini? Baik, hingga sejauh ini kami belum mendapatkan informasi dari pihak SMK Lingga Kencana ini, namun tadi pagi kami sempat mendapatkan informasi bahwa nantinya pihak SMK ini akan ikut bertanggung jawab atas kejadian yang menimpa para siswa dan juga guru dalam kecelakaan maut yang terjadi di Ciater, Subang, Jawa Barat ini. Dan kami sejauh ini masih menunggu informasi selanjutnya dari pihak sekolah, apa yang akan dilakukan oleh pihak sekolah nantinya setelah pemakaman ataupun setelah dilakukannya perawatan bagi korban-korban yang mengalami luka ringan dan juga luka berat. Kemudian beginilah situasi terkini di TPU Parung Bingung yang berada di daerah Rangkapan Jaya Baru, Depok, Jawa Barat, dan sementara ini merupakan sanak keluarga bahkan kerabat
yang merupakan hadir secara langsung di pemakaman untuk melihat secara langsung dan juga mendoakan secara langsung terhadap jenazah korban kecelakaan bus maut yang mengakibatkan 10 orang meninggal dunia dan 1 orang meninggal dunia yang merupakan warga lokal yang berada di daerah Subang, Jawa Barat. Sementara demikian, Aulia. Baik Irfan, ini jika kita lihat bersama-sama kondisi pemakaman masih cukup ramai. Apakah masih ada jenazah yang ditunggu dari ke-6 jenazah yang memang rencananya akan dimakamkan di sini? Baik, dari pantauan kami ini memang baru 5 jenazah yang sudah dimakamkan di TPU ini. Kemudian ini kami masih menunggu 1 jenazah lagi yang akan dimakamkan di TPU Parung Bingung ini. Dan kami belum mendapatkan informasi selanjutnya 1 lagi atas nama siapa yang akan dimakamkan di tempat kami melaporkan saat ini. Dan sementara para kerabat, keluarga, dan juga dari pihak sekolah masih memenuhi TPU yang berada di daerah Rangkapan Jaya, Parung Bingung, Depok, Jawa Barat. Baik Irfan, tadi Anda katakan Anda sempat melakukan wawancara dengan Wakil Wali Kota Depok yang juga sebagai pihak yang menyediakan pemakaman ini untuk membantu para korban. Lalu apakah ada sarana atau fasilitas lain yang diberikan oleh pemerintah untuk membantu para korban selain mungkin pemakaman ini? Baik, dari informasi yang kami dapatkan bahwa memang Pemkot Depok akan menyediakan beberapa fasilitas, namun tadi Wakil Wali Kota menyampaikan dirinya masih fokus untuk menyelesaikan proses pemakaman dan juga pengobatan yang berada di wilayah-wilayah rumah sakit yang berada di wilayah Depok. Nantinya Pemkot Depok akan menanggung semua biaya termasuk dari pemakaman, kemudian juga perawatan yang dilakukan di beberapa rumah sakit yang berada di wilayah Depok. Kemudian pihak Pemkot juga akan memberikan asuransi yang nantinya akan diberikan ke pihak keluarga korban yang mengalami korban yang meninggal dunia, begitupun korban yang mengalami luka ringan dan juga luka berat. Baik, terima kasih Irfan. Nanti kami akan mengunjungi atau melihat kembali pemakaman yang terjadi. Kami tahan terlebih dahulu karena kami akan beralih selanjutnya ke Rudi. Rudi yang ada di Terminal Subang. Selamat siang, Rudi. Bangkai bus sudah dibawa ke Terminal Subang. Lalu bagaimana kondisinya saat ini? Ya, saat ini saudara ya kami informasikan. Saya saat ini berada tepatnya di Terminal Subang. Ya, saat ini memang sedang berlangsung. Ini ada pemeriksaan kendaraan bus yang mana memang ada pemeriksaan dari beberapa petugas yang dilakukan oleh pihak KNKT maupun dari gabungan. Dan bisa kami gambarkan saat ini, ya ini kondisi saat ini pihak KNKT juga sedang berdiskusi untuk melakukan bagaimana caranya untuk melakukan pemeriksaan kendaraan bus ini. Tadi memang sudah dilakukan dari pihak kepolisian juga, dari Polda Jawa Barat, dari juga dari salah satu instansi terkait, yang mana memang tadi ada beberapa unit seperti roda kendaraan tadi ada yang diperiksa. Karena memang diketahui bahwa diduga penyebabnya ini karena ada remblong, jadi tadi memang ada beberapa roda kendaraan seperti roda yang tadi ini sempat dilepas dan kemudian dipasang kembali untuk dilakukan. Namun untuk pemeriksaan gabungan sendiri untuk secara keseluruhan belum dilakukan pada hari ini. Hari ini hanya pengambilan beberapa sampel-sampel saja dan akan dilakukan kembali. Tadi kami mendapatkan informasi akan dilakukan secara keseluruhan. Jadi besok itu akan dilakukan gabungan dari Polres Subang dan Polda Jawa Barat,
kemudian juga dari pihak KNKT, dan juga di sini kami bisa Anda lihat di sini juga ada Dinas Perhubungan dari Provinsi Jawa Barat yang mana saat ini sedang melakukan diskusi untuk melakukan pemeriksaan kendaraan yang saat ini terparkir di halaman Terminal Subang. Ya, demikian. Lalu untuk kendaraan-kendaraan lain, jadi kan bus ini sempat oleng dan menabrak minibus dan juga kendaraan roda 2. Apakah kendaraan-kendaraan lain yang juga menjadi korban dari kecelakaan maut ini ada di lokasi tempat Anda melaporkan saat ini? Ya, kalau yang saya lihat di sini hanya satu saja ya kendaraan yang kami lihat. Kendaraannya itu hanya bus saja, bus pariwisata yang mana memang sini sudah terparkir sejak tadi malam. Namun kalau untuk kendaraan yang kecil itu tidak ada di lokasi ini. Kalau menurut keterangan kendaraan motor dan kendaraan minibus itu disimpan di area parkir halaman Polres Subang. Ya, demikian. Baik Rudi, tadi Anda katakan bahwa pemeriksaan ini sebenarnya belum dilakukan secara keseluruhan hari ini. Lalu apakah ada informasi tepatnya kapan akan dilakukan pemeriksaan dan kapan KNKT atau pihak yang memeriksa bus ini akan memberikan informasi kepada pihak korban atau mungkin kepada publik sebagai penyebab dari kecelakaan maut ini? Baik, kami informasikan ini kebetulan di sini ada Ketua KNKT. Saya mencoba untuk mengkonfirmasi terkait tentang pelaksanaan pemeriksaan itu sendiri. Saya ingin mencoba langsung, Pak, izin Pak, kita lagi live, boleh Pak ya? Sama Ibu. Ya, kebetulan. Oh iya, ya. Silakan dari kami. Ya. Ya Pak, mungkin ya ini kebetulan ada Ketua KNKT Bapak Surjanto. Pak, bisa dijelaskan Pak ini bagaimana Pak untuk teknis pemeriksaan kendaraan sendiri? Tadi kan itu sudah diambil sampel-sampelnya atau hanya pemeriksaan sementara saja atau bagaimana ini Pak? Itu belum hanya sekedar mau, tapi besok kita akan melakukan pemeriksaan bersama-sama dengan kepolisian. Jadi nanti hasilnya kita sharing antara kepolisian dengan KNKT. Jadi sama-sama dengan kepolisian. Baru besok setelah nanti kita wawancara dengan pengemudi, dengan penumpang untuk mendapatkan informasi yang sedikit lebih fokus kemana yang mau kita bongkar. Tapi kalau satu bis ini kita bongkarin kan ngabisin waktu. Iya. Jadi rencananya besok. Besok itu jam berapa? Tergantung di sini sama siapan dari kepolisian sama dari AM. Nah, untuk yang diperiksa itu juga apa Pak? Seperti apa aja yang dilakukan pemeriksaan? Ya tentunya dengan isu yang ada sekarang ini masalah rem ya. Jadi yang berkaitan dengan masalah rem ya, terkaitan dengan rem Pak? Iya, berkaitan dengan Terus nanti tergantung dari hasil wawancara supaya bisa lebih menyempitkan item mana yang mau dibongkar. Nanti dari hasil wawancara itulah yang kita pelajari, terus kita diskusikan dengan teman-teman dari Disub, dari BPTT dan kepolisian untuk bareng-bareng dengan kita semua. Nanti hasilnya kita share bareng-bareng, tetapi nanti analisanya masing-masing. Masing-masing nanti Pak? Iya, kan memang sesuai dengan tugas dan fungsinya. Biasanya berapa lama untuk bisa memastikan untuk hasilnya? Kita akan melihat kompleksitasnya, Mas. Tapi saat ini sesuai dengan diskusi dengan teman-teman dari kementerian, kita akan lebih fokus kepada pencegahan yang lebih komprehensif. Sekarang remblong, besok pengemudi ngantuk, besok lagi remblong lagi, besok ngantuk lagi. Jadi kita ingin mencari satu solusi yang secara komprehensif agar kejadian ini tidak berulang-ulang terus-terusan.
Jadi ya secara teknisnya untuk masalah ini nanti kita lihat apa penyebabnya. Tapi secara sistemnya, pencegahan secara sistemnya, secara keseluruhannya yang lebih komprehensif seperti apa itu nanti yang akan kita diskusikan. Pemeriksaannya sama nggak dengan kepolisian sendiri KNKT, Pak? Kan sesuai dengan tugasnya kepolisian kan judicial investigation. Kalau kita kan technical investigation. Jadi memang sesuai dengan tupoksinya masing-masing. Tapi objeknya sama gitu. Tujuannya juga nanti polisian untuk masalah Penyebabnya. judicialnya, kalau KNKT masalah teknikalnya gitu. Jadi rencana besok jam berapa, Pak? Ada informasi? Siang lah. Siang. Yang dilibatkan dari pihak mana gitu? Selain KNKT? Ya dari Disub, dari BPTD, dari kepolisian, terus dari manufacturing dari pabrikannya. Dalam hal Dari ini, pabrikannya juga dari pihak perusahaannya. ya, Tujuannya apa, Pak? Untuk kenapa dilibatkan? karena dia yang tahu secara sistemnya yang kalau kita tanya lebih dalam kan harus orang ATPM yang menjelaskan. Harus spesifik, Pak. Iya. Kan dia lebih memahami sistem yang bis ini. Kalau mungkin mekanik ya bisa bongkar pasang, tapi kalau kita tanya lebih dalam, kita minta data-datanya kan nanti berhubungan dengan pabrikannya yang di Jepang. Ya, baik. Terima kasih Pak Ya. Sujanto dari Ketua KNKT. Terima kasih Pak. Besok Pak, kami akan menginformasikan kembali. Ya, demikian yang kami informasikan barusan dari keterangan Ketua KNKT, di mana besok akan dilakukan secara gabungan dan akan secara bersamaan dari beberapa instansi. Ya, demikian yang dapat kami laporkan dari Baik Terminal Rudi, Subang. terima kasih. Tapi apakah Anda bisa lebih sedikit mendekat ke arah bangkai bus karena kita akan ingin melihat secara langsung bagaimana kondisi terkini dari bus yang tadi malam mengalami kecelakaan maut ini. Mungkin Anda bisa mengelilingi bangkai bus ini, Rudi, agar kami bisa melihat bersama-sama. Ya, baik. Kami gambarkan atau kami informasikan untuk situasi kondisi terkini ya. Untuk saat ini kondisi badan kendaraan yang Anda bisa saksikan bahwa kondisi di bagian depan ini terlihat memang mengalami rusak parah, bagian bempernya juga sampai sasisnya di sini juga sepertinya kena juga ya. Sasisnya ada sebagian yang bengkok dan kemudian di sini juga bagian setirnya juga di sini seperti agak bergeser ke kursi pengemudi. Namun kalau dilihat di sini bagian untuk depannya sepertinya tidak ada yang terlalu parah ya. Kalau kita melihat dari sisi kanan bagian dari sebelah supir, ini paling menonjol itu kerusakan justru di bagian belakang. Ya bisa Anda lihat ini. Nah ini yang kami gambarkan, ini dari bagian ini mengalami kerusakan yang cukup parah. Seperti karena ini ada selain terbalik dan juga ada benturan dan sempat mengenai tiang listrik. Dan ini bisa Anda lihat, nah ini ada kerusakan yang cukup parah di bagian belakang. Jadi memang korban yang menjadi banyak korban ini kebanyakan ada di sebelah jalur kanan. Karena jalur bagian yang ada di sebelah kanan ini berada di bawah aspal, di mana kendaraan tersebut dengan posisi miring. Ya, kalau kita melihat dari belakang, kondisi fisik belakang ini masih utuh, hanya bagian kacanya saja yang bisa terpantau pecah ya, bagian pecah ya, karena ada bagian dari sebelah akibat bagian bodi yang mengalami benturan keras dan kursi-kursi juga di sini ada ya yang mengalami kerusakan.
yang paling terparah itu di bagian tengah, bagian kursi ya. Ya sepertinya memang korban kalau melihat dari evakuasi kemarin ada sebelah di jalur yang sebelah kanan ini. Nah bisa lihat ini nih bercak juga, ada masih bercak getihan karena ini memang ya cukup parah. Dan bisa kami gambarkan kalau untuk bagian sebelah kirinya kondisi fisik busnya. Nah di sini hanya bagian tengah saja yang kacanya pecah. Kondisinya masih kondisi mulus. Kondisinya masih mulus. Ini hanya bagian sini aja yang mengalami pecah. Ke bagian belakangnya untuk kendaraan ini sendiri bisa Anda lihat bahwa ini kondisinya sangat masih mulus. Dan kalau melihat kondisi roda ban, kita lihat di sini bannya juga untuk sebelah kiri, kembang bannya ini masih tebal dan masih bagus ya. Kalau kita melihat masih kondisi bagus bannya. Terus bagian ban roda depan juga masih kondisi bagus, tebal kembangnya. Jadi hanya bagian kiri yang masih utuh. Kemudian kita mau lihat lagi nih bagian roda sebelah kanannya juga. Nah ini bisa Anda lihat masih bagus kondisinya dengan fisik yang dikatakan 90% masih tebal. Dan ini juga kondisi bannya sangat masih layak bagus ya. Kalau melihat dari fisiknya. Ya, jadi kalau dari barusan kami kelilingi posisi kendaraan ini hanya bagian sebelah kanan saja yang mengalami dan roda semuanya ke-6 rodanya dalam kondisi masih kondisi baik atau masih bagus ya. Tentunya memang tadi roda bagian depannya tadi sempat dibongkar, namun memang hanya tidak secara keseluruhan. Jadi memang secara utuhnya besok akan dilakukan untuk pemeriksaan secara lebih luasnya. Ya, demikian yang kami informasikan untuk sementara ini. Baik Rudi, mungkin selain kondisi fisik bus tersebut, informasi yang beredar di publik bahwa bus ini sebenarnya tidak memiliki izin atau belum memperpanjang izin yang sudah diperiksa melalui aplikasi Mitra Darat. Jadi status bus ini dikatakan belum memperbarui uji berkala bus seperti itu. Apakah informasi tersebut benar? Ya, kalau tadi kami juga sempat menanyakan kembali secara keterangan resmi baik dari Kabag Humas dari Polda Jawa Barat juga sempat memberikan keterangan, tapi memang itu masih dalam proses penyelidikan ya. Adapun masalah untuk tentang yang tadi dikatakan itu sampai saat ini belum ada keterangan resmi itu apakah ada izinnya bermasalah atau tidak. Yang pasti pihak nanti dari Polres Subang dan Polda Jawa Barat akan memberikan secara lengkap untuk dengan sekaligus hasil dari pemeriksaan kendaraan bus itu sendiri. Ya, jadi secara resminya memang masih belum dikonfirmasi seperti itu ya Rudi ya? Ya, masih dikonfirmasi. Baik. Terima kasih Rudi, laporannya ditahan dulu dari Terminal Subang karena berikutnya kita akan kembali ke pemakaman Rangkapan Jaya, Parung, Depok, Jawa Barat. Kita akan sapa lagi Irfan. Selamat siang Irfan, bagaimana perkembangan pemakaman jenazah korban saat ini? Mungkin bisa diceritakan situasinya saat ini di sana. Baik, selamat siang Aulia dan juga pemirsa. Baru saja jenazah atas nama Robiatul Adawiyah juga sudah datang di pemakaman untuk dilakukan proses pemakaman di TPU Parung Bingung yang berada di daerah Rangkapan Jaya, Depok, Jawa Barat. Dan ini merupakan jenazah terakhir yang akan dimakamkan di tempat kami melaporkan saat ini.
Dan untuk situasi terkini masih dipenuhi oleh kerabat, kemudian juga keluarga dan juga sanak saudara yang turut hadir secara langsung untuk mengikuti proses pemakaman para jenazah korban kecelakaan maut yang terjadi di Ciater, Subang, Jawa Barat. Dan ini terlihat di layar kaca Anda, pemirsa, bahwa memang para kerabat, keluarga dan juga sanak saudara ini turut mendoakan para jenazah ini yang telah dimakamkan pada siang hari ini. Total untuk jenazah yang dimakamkan di TPU Parung Bingung Rangkapan Jaya ini total ada 6 jenazah, dan untuk 4 jenazah lagi ini akan dimakamkan sesuai domisili para jenazah, yakni ada yang berada di wilayah Tapos dan juga di wilayah Rawadenok. Kemudian untuk 1 jenazah lagi ini merupakan warga lokal yang berada di Subang, Jawa Barat, dan total untuk proses pemakaman di wilayah Depok ini total ada 6 jenazah. Maksud kami ada 10 jenazah. Begitu, Aulia. Baik, dengan dimakamkannya Robiatul Awaliyah almarhumah tadi, berarti adakah jenazah yang masih ditunggu pada hari ini di pemakaman yang sama? Irfan, masih adakah jenazah yang ditunggu hari ini? Di TPU Parung Bangun. Baik, untuk jenazah yang akan dimakamkan di TPU ini sudah 6 jenazah yang dimakamkan di sini. Itu artinya Pemkot Depok maksud kami telah menyediakan 6 liang lahat yang disediakan di wilayah maksud kami di TPU Parung Bingung, dan itu artinya ini 6 jenazah sudah dilakukan proses pemakaman di tempat kami melaporkan saat ini, yakni di TPU Parung Bingung Rangkapan Jaya Depok. Dan untuk 4 jenazah lainnya ini kami belum mendapatkan informasi lebih lanjut apakah jenazah sudah dimakamkan atau belum. Sejauh ini kami belum mendapatkan informasinya. Begitu, Aulia. Baik, terima kasih Irfan. Semoga ke-6 korban dapat beristirahat dengan tenang. Dan kita akan kembali lagi, pemirsa. Tetap bersama kami, Breaking News segera kembali.